Kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Halo semua, perkenalkan aku Riva. Selamat datang di video kita kali ini. Di video ini kalian akan belajar tentang kesejahteraan penduduk. Tentunya aku ditemani 5 temanku yang keren. Yuk kenalan sama mereka. Halo, aku Yara. Halo, aku Elva. Halo, aku Uki. Halo, aku Riva. Halo, aku Rika. Halo, aku Rizka. Halo semuanya, aku Yara. Nah, di sini kita mulai dulu dari pengertian kesejahteraan sosial ya. Sederhananya, kesejahteraan sosial adalah kondisi yang bikin hidup kita lebih baik, lebih bahagia. Nah, dalam konsep kesejahteraan sosial ada 2 dimensi utama. Pertama, kesejahteraan sosial itu mencakup apa saja yang bisa didapatkan oleh orang-orang dalam masyarakat, seperti program-program, manfaat-manfaat, dan berbagai pelayanan. Jadi, ini bisa mencakup layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan-bantuan sosial lainnya, gitu ya? Tepat sekali. Dimensi kedua adalah bagaimana kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara baik atau memodal. Ini termasuk kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Oh, jadi semua aspek kehidupan orang-orang terpenuhi, bukan hanya satu bagian saja. Betul, bahkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan di mana setiap orang sejahtera secara jasmani, rohani, dan sosial. Wah, ternyata kesejahteraan itu kompleks juga ya. Apa aja sih yang termasuk kebutuhan dasar dalam kesejahteraan sosial ini? Kebutuhan dasar setiap warga negara dalam kesejahteraan sosial itu meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Lalu, tujuan dari pelaksanaan kesejahteraan sosial itu apa sih ya? Tujuan utamanya ada 6. Pertama, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat. Kedua, memulihkan fungsi sosial agar masyarakat bisa lebih mandiri. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Kelima, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar pelaksanaannya lebih efektif dan terarah. Wah, ternyata kesejahteraan sosial itu mencakup banyak aspek kehidupan masyarakat. Jadi, semua ini dilaksanakan supaya masyarakat bisa hidup lebih baik dan sejahtera ya. Iya, dengan adanya kesejahteraan sosial, diharapkan setiap warga negara bisa hidup dengan layak dan mandiri dalam lingkungan yang mendukung. Nah, itu dia penjelasan dari teman kita. Yuk, kita lanjut supaya kita lebih paham tentang subbab ini. Halo teman-teman, aku Elva. Sekarang aku akan menjelaskan tentang indikator indeks kesejahteraan. Ada beberapa metode untuk mengetahui kesejahteraan sosial, seperti indeks kualitas hidup, indeks kemajuan sosial, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Indeks pembangunan manusia, apa aja yang diukur dalam IPM itu, Fa? IPM mengintegrasikan aspek kesejahteraan objektif dan subjektif. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS setiap tahun merilis publikasi tentang indikator kesejahteraan rakyat dengan 8 bidang utama sebagai acuan. 8 bidang. Apa saja itu? BPS mencakup 8 bidang yaitu kependudukan, pendidikan, kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta penyelenggaraan sosial lainnya. Bidang-bidang ini menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oh iya, Fa. Bukannya 8 indikator itu dikelompokkan jadi 3 indikator utama IPM ya? Iya, betul. 3 indikator utama IPM yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli. Oh iya, Elva. Aku penasaran dengan IPM Indonesia. Apakah ada peningkatan? Iya,
ada peningkatan yang cukup signifikan. Sejak tahun 2018, nggak ada provinsi di Indonesia dengan status pembangunan manusia kategori rendah. Bahkan, Papua yang sebelumnya kategori rendah kini sudah meningkat jadi kategori sedang. Wah, kabar baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tapi, pastinya ada faktor yang mempengaruhi indeks kesejahteraan. Kira-kira apa saja ya? Jadi gini teman-teman, kesejahteraan penduduk dipengaruhi oleh 5 modal penting. Yang pertama, human capital itu modal manusia yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan individu. Faktor ini penting karena keterampilan dan kesehatan memengaruhi produktivitas seseorang. Oh, jadi kalau masyarakat sehat dan terampil, produktivitas mereka juga bisa lebih tinggi, dan itu bisa mendukung kesejahteraan mereka ya. Betul sekali. Lalu ada social capital, yaitu modal sosial. Ini berkaitan dengan kualitas hubungan di dalam komunitas. Kalau masyarakat punya rasa kepercayaan, kerjasama, dan saling mendukung, kesejahteraan mereka akan lebih terjaga. Selanjutnya, ada natural capital, yaitu modal alam. Ini mencakup sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan yang mendukung kehidupan masyarakat. Oh, jadi sumber daya alam juga termasuk modal penting dalam kesejahteraan ya. Kalau sumber daya alamnya terjaga, masyarakat bisa lebih mudah mencukupi kebutuhan mereka. Benar, kalau sumber daya alam terjaga, kesejahteraan masyarakat lebih stabil. Nah, yang keempat ada physical capital, yaitu modal fisik. Ini meliputi infrastruktur seperti jalan, listrik, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang membantu meningkatkan akses dan produktivitas. Terakhir, ada financial capital, yaitu modal finansial. Ini meliputi sumber daya ekonomi seperti tabungan, pinjaman, dan akses ke pendapatan yang memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berarti dapat disimpulkan kalau kelima modal ini, yaitu human capital, social capital, natural capital, physical capital, dan financial capital saling berperan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Betul, Rif. Semua faktor ini saling berkaitan dan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Ternyata gitu ya, Rik. Gimana nih teman-teman? Udah mulai paham kan? Selanjutnya, kalau kita sudah tahu faktor yang mempengaruhinya, berarti kita juga harus tahu upaya untuk meningkatkannya. Yuk dengerin penjelasan dari Uki. Oke, Rif. Yuk teman-teman dengerin penjelasanku. Oke, teman-teman. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk ada banyak. Yang pertama adalah dengan pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang akan membuka peluang kerja yang lebih baik. Lalu ada juga upaya di bidang kesehatan. Kalau fasilitas kesehatan ditingkatkan, seperti rumah sakit atau klinik yang mudah dijangkau, masyarakat jadi lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan. Ini akan membantu mengurangi angka kematian dan meningkatkan harapan hidup. Ah ya, sehat itu kan penting banget. Kalau masyarakat sehat, mereka bisa lebih produktif juga. Benar, selain kesehatan, penciptaan lapangan kerja juga penting. Pembangunan ekonomi mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Oh, jadi lapangan kerja itu juga hasil dari pembangunan ya? Yap, semakin banyak lapangan kerja, semakin banyak penduduk yang bisa mendapatkan penghasilan. Lalu ada juga pembangunan infrastruktur, seperti jalan, listrik, air bersih, dan internet. Infrastruktur ini bikin aktivitas sehari-hari masyarakat jadi lebih mudah dan efisien. Bener banget, aku merasakan banget manfaat internet sekarang, apalagi waktu pandemi. Internet itu salah satu contoh bagaimana teknologi dan inovasi membantu kesejahteraan masyarakat. Dengan teknologi, masyarakat bisa mengakses informasi, belajar online, dan bahkan membuka usaha. Teknologi bisa menjadi alat yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah juga punya program perlindungan sosial, misalnya bantuan tunai, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan, yang ditunjukkan untuk kelompok rentan agar mereka tidak tertinggal. Terakhir, adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerataan hasilnya. Dengan begitu, masyarakat ikut andil dalam pembangunan dan hasilnya pun dinikmati secara merata, gak hanya di kota besar. Terima kasih Uki, sekarang kita jadi lebih paham bagaimana pembangunan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kalau kita sudah tahu semua itu, rasanya kurang kalau kita tidak sekalian belajar tentang sebaran indeks kesejahteraan penduduk Indonesia. Yuk, daripada kelamaan, lebih baik dengerin penjelasan dari Rizka. Halo teman-teman, aku Rizka. Apa masih ingat kalian tentang penjelasan dari Elva terkait indeks kesejahteraan di Indonesia? Aku sangat kagum dengan Indonesia, sebab indeks kesejahteraan masyarakat di Indonesia sekarang ini menunjukkan arah yang positif. Contohnya, angka harapan hidup penduduk Indonesia meningkat. Menurut laporan Statistik Indonesia tahun 2022, angka harapan hidup naik 0,1 dari tahun sebelumnya, menjadi 73,5 tahun. Bahkan, menurut laporan UNDP 2020, angka harapan hidup kita sudah mencapai 71,7 tahun, melampaui beberapa batas negara Asia Tenggara seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar. Wow, berarti upaya pemerintah dalam bidang kesehatan mulai menunjukkan hasil ya? Iya, tapi kita juga masih harus berusaha lebih keras, walaupun angka harapan hidup kita meningkat. Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Coba bayangkan, Jepang punya angka harapan hidup 84,6 tahun, Hong Kong 84,9 tahun, bahkan Swiss 83,8 tahun. Jadi kita masih berada di peringkat menengah dibanding negara-negara maju. Lalu gimana dengan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi? Di bidang ekonomi, kita juga mengalami perkembangan positif. Produk domestik bruto Indonesia tumbuh 3,7% di tahun 2021, setelah sempat minus 2,1% di tahun sebelumnya. Artinya, ekonomi kita perlahan-lahan pulih dari dampak pandemi. Lalu untuk indeks pembangunan manusia, kan katanya terjadi peningkatan. Nah, provinsi mana aja kah yang mempunyai IPM tertinggi? Provinsi dengan nilai IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu 83,55. Teman-teman, ada 14 provinsi dengan nilai IPM melebihi nilai IPM nasional yang tercatat sebesar 74,39. Provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Banten, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Lalu untuk IPM kategori rendah dan sedang ada di provinsi mana kah? Provinsi dengan nilai IPM terendah adalah Provinsi Papua dengan nilai 63,01 dan provinsi dengan nilai IPM sedang adalah Kalimantan Barat. Nah, itu dia penjelasan tentang materi kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan, teman-teman. Dapat disimpulkan, kesejahteraan penduduk adalah tujuan utama pembangunan yang mencakup peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan ekonomi. Pembangunan yang berfokus pada kualitas hidup masyarakat menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mari kita bersama mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.